Publik hiburan kembali disuguhi tontonan yang jauh lebih dramatis dari sinetron manapun. Sebuah saga nyata yang melibatkan nama besar, kehancuran, dan desas-desus konspirasi. Amar Zoni, yang dulunya adalah simbol kesempurnaan dan harmoni bersama Irish Bella, kini menjadi pusat badai yang tak kunjung usai. Transisi hidupnya begitu kontras, seolah jatuh dari puncak Olympus ke jurang masalah yang tiada akhir. Pasangan ini pernah menjadi couple goals, mencerminkan citra religius, romantis, dan inspiratif. Namun, setelah perpisahan yang mengguncang, jalan hidup keduanya terpisah tajam. Irish Bella melangkah menuju babak baru yang terkesan tenang dan berwibawa di samping sosok suaminya yang baru. Sementara Amar Zoni justru terjebak dalam lingkaran setan masalah hukum dan tantangan mental yang berulang. Kejatuhan Amar, terutama kasus-kasus hukumnya yang datang beruntun, bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang timing dan pola yang terlalu sistematis untuk dianggap sekadar kebetulan. Pengamat sosial media dan akun-akun gosip besar mulai menyusun narasi alternatif. Apakah ini hanya nasib buruk atau ada kekuatan tak terlihat yang secara sistematis berupaya memastikan Amar Zoni tidak pernah pulih sepenuhnya? Netizen, dengan insting detektif kolektif mereka, mulai menyuarakan kecurigaan bahwa waktu kemunculan masalah Amar Zoni selalu berdekatan dengan momen penting dalam kehidupan mantan istrinya dan sang suami baru. Ada sebuah perasaan kolektif bahwa cerita ini memiliki babak yang tersembunyi, sebuah benang merah yang menghubungkan masa lalu yang sempurna dengan masa kini yang penuh kehancuran. Kejatuhan Amar bagi sebagian warganet bukan lagi tentang konsekuensi kesalahan pribadi, melainkan tentang mekanisme yang lebih besar dan gelap. Transisi ini adalah potret tragis bagaimana sorotan publik bisa mengaburkan luka pribadi dan rahasia yang disimpan rapat-rapat sampai akhirnya beban itu meledak di tengah panggung. Publik menuntut kejelasan. Apakah ini murni nasib atau sebuah permainan catur di mana Amar Zoni adalah pion yang dikorbankan? Pusaran spekulasi kini mengarah pada nama yang paling tidak terduga, suami Irish Bella. Sosok yang selama ini dikenal tenang, profesional, dan jauh dari spotlight masalah, kini dituduh sebagai dalang atau setidaknya pihak yang punya peran besar dalam rangkaian kemalangan Amar Zoni. Ini adalah tuduhan yang jauh melampaui batas persaingan pribadi, karena motif yang dikaitkan dengannya adalah sebuah shocking revelation, melindungi aib lama keluarga besar mereka sendiri. Spekulasi warganet berpendapat bahwa kejatuhan Amar bukanlah tujuan akhir, melainkan alat atau semacam tirai asap untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal yang jauh lebih besar dan sensitif. Isu ini, yang konon melibatkan persoalan pribadi yang sangat sensitif, menyangkut nama baik dan kehormatan keluarga, diduga kuat menjadi pemicu di balik serangkaian peristiwa dramatis. Ada dugaan kuat bahwa Amar Zoni, melalui posisinya sebagai mantan menantu atau bagian dari lingkaran dalam, mengetahui rahasia yang jika terbongkar akan menghancurkan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, skenario yang dibangun di jagat maya adalah upaya untuk mengamankan Amar Zoni, bukan dalam arti fisik, melainkan meredam suaranya dan kredibilitasnya melalui serangkaian masalah hukum. Narasi ini diperkuat oleh pengakuan anonim di forum-forum diskusi yang mengaku pernah dekat dengan lingkaran artis. Mereka mengklaim bahwa ketegangan sudah ada sejak lama, bahkan sempat terjadi pertemuan tertutup yang melibatkan orang-orang penting untuk membahas bagaimana nama yang harus diamankan dari publik. Meskipun semua ini masih berupa fiksi liar bagi sebagian pihak, detail yang terlalu spesifik membuat spekulasi ini sulit diabaikan. Jika motif ini benar, maka drama Amar Zoni bukan lagi tentang kasus narkoba, tetapi sebuah kisah balas dendam dan perlindungan aib yang dilakukan secara terstruktur dan tersembunyi. Salah satu elemen yang paling menarik dan memperkuat narasi spekulatif ini adalah keheningan dari pihak-pihak yang disebut. Baik Irish Bella maupun suaminya
serta lingkaran terdekat mereka secara konsisten memilih untuk tidak memberikan bantahan, klarifikasi, atau statement resmi terkait isu konspirasi yang semakin liar ini. Di mata publik digital yang haus informasi dan transparansi, sikap diam ini justru menjadi bumerang yang memperkuat kecurigaan. Dalam dunia media sosial saat ini, di mana sebuah tweet bisa meruntuhkan reputasi, respon yang cepat dan tegas adalah sebuah keharusan, terutama jika tuduhan yang dialamatkan begitu serius, melibatkan upaya penjebakan dan motif tersembunyi. Namun, alih-alih meluruskan, mereka memilih menunggu badai lewat, sebuah strategi klasik yang seringkali gagal total di era informasi yang bergerak cepat. Kenapa mereka tidak pernah klarifikasi? Kalau memang tak benar, seharusnya mereka bisa langsung meluruskan. Komentar salah satu netizen yang mendapatkan ribuan likes menunjukkan sentimen umum. Keheningan ini diinterpretasikan oleh sebagian publik sebagai pengakuan implisit atau setidaknya indikasi bahwa ada sesuatu yang memang sedang mereka sembunyikan atau coba kendalikan. Analisis psikologi publik menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sensitif, lack of denial seringkali dianggap sebagai confirmation. Strategi silent treatment mereka, yang mungkin bertujuan untuk menghindari perpanjangan drama, justru memicu munculnya teori fiksi liar yang semakin mendetail dan emosional. Keheningan ini secara efektif memberi ruang bagi publik untuk mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi, menciptakan narasi yang semakin hidup dan sulit untuk dibendung. Ini adalah pelajaran pahit bagi figur publik. Di era digital, diam bukanlah emas, melainkan undangan terbuka bagi spekulasi terburuk. Di tengah perseteruan spekulatif mengenai motif balas dendam, tiba-tiba muncul sebuah teori baru yang jauh lebih mencekam dan mengubah arah pembicaraan publik secara fundamental. Teori ini diungkap oleh akun anonim yang mengaku memiliki informasi krusial. Amar Zoni tidak dijatuhkan karena kesalahan masa lalunya, tetapi karena ia tahu sesuatu yang seharusnya ia tak ketahui. Kalimat ini seolah membuka tabir baru, membawa publik ke dalam dunia thriller konspirasi yang melibatkan rahasia besar sebuah keluarga yang berpotensi mengguncang fondasi reputasi mereka. Spekulasi ini mengarah pada dugaan bahwa Amar Zoni adalah pemegang kunci sebuah informasi yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan tersebar. Mungkin ini adalah rahasia finansial, aib moral, atau konflik internal keluarga yang sangat sensitif. Tujuan dari serangkaian kemalangan Amar, menurut teori ini, bukan lagi sekadar balas dendam, melainkan mencegah bocornya rahasia tersebut dengan cara menyingkirkan atau mendiskreditkan satu-satunya sumber yang mungkin membocorkannya. Netizen kini mulai menghubungkan berbagai momen yang tampak acak, seperti unggahan lama Amar di Instagram sebelum penangkapannya, atau video wawancara Irish Bella yang tampak begitu hati-hati dan menjaga jarak ketika ditanya soal masa lalu. Semua potongan itu kini disusun ulang menjadi pola yang menyeramkan, di mana Amar adalah korban yang diperangkap dalam lingkaran masalah yang berulang. Narasi ini menekankan adanya kekuatan besar yang bekerja secara senyap, memastikan Amar Zoni tidak pernah sepenuhnya pulih dan kembali memiliki platform untuk berbicara. Teori ini memposisikan Amar sebagai whistleblower yang dibungkam, sebuah narasi yang jauh lebih emosional dan mendapatkan simpati publik yang lebih besar dibandingkan narasi kesalahan pribadi. Ini adalah babak paling gelap dari saga ini, di mana kesalahan pribadi telah dikaburkan oleh dugaan intrik tingkat tinggi. Kehidupan digital telah menjadikan kasus Amar Zoni ini sebagai drama nyata yang ditonton secara real-time oleh jutaan pasang mata. Pertarungan narasi tidak hanya terjadi di kolom komentar, tetapi juga melalui unggahan-unggahan samar dari pihak-pihak yang dikaitkan. Akun-akun lama yang dulu sempat dekat dengan Amar Zoni tiba-tiba aktif kembali dan mengunggah kutipan-kutipan misterius seperti, "Tak semua pengkhianatan datang dari musuh, kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling berbahaya." Kutipan-kutipan ini, yang langsung dikaitkan dengan isu yang sedang viral, semakin memanaskan api spekulasi dan mengarahkan publik pada dugaan pengkhianatan dari lingkaran dalam. Di sisi lain, muncul pula narasi yang jauh lebih emosional, bahwa semua ini bukan murni soal balas dendam, melainkan upaya melindungi nama baik seseorang.
Spekulasi ini menilai bahwa suami Iris Bella mungkin tidak berniat menjatuhkan Amar, tetapi berusaha mencegah terbukanya luka lama keluarga yang akan membawa konsekuensi jangka panjang. Simpati publik pun terpecah. Sebagian membela Amar sebagai korban yang dijebak, sementara sebagian lain menuding spekulasi ini sebagai fiksi liar yang kejam terhadap suami Iris Bella. Namun, terlepas dari kebenarannya, dinamika ini menegaskan kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi. Ruang maya kini menjadi medan pertempuran, di mana kebenaran dan fiksi saling bertarung dan narasi yang paling kuat, bukan yang paling benar, yang akan memenangkan hati publik. Drama nyata ini adalah contoh bagaimana persinggungan masa lalu, hubungan pribadi, dan konsekuensi digital dapat menciptakan sebuah tontonan yang jauh lebih menarik daripada konten hiburan yang direncanakan. Di tengah kekacauan isu yang terus memanas di luar sana, perhatian publik kembali beralih pada sosok Amar Zoni sendiri, yang kini berada di balik jeruji besi. Kabar dari dalam tahanan menyebutkan bahwa ia mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Amar dikabarkan semakin banyak berdoa, lebih pendiam, dan seringkali terlihat menatap kosong, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada masa hukumannya. Beberapa petugas bahkan menggambarkan Amar sebagai seseorang yang menyimpan beban pribadi yang luar biasa, beban yang tidak bisa ia ungkapkan karena terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Gambaran ini semakin memperkuat narasi bahwa ia adalah korban, bukan hanya pelaku. Secara hukum, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, secara moral dan narasi publik, pertanyaan besar menggantung. Apakah Amar Zoni akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya? Kasus ini, pada akhirnya, mengajarkan sebuah refleksi penting, bahwa di balik setiap ujian hidup selalu ada pelajaran besar tentang kejujuran, kesabaran, dan kekuatan untuk memaafkan. Di dunia hiburan, kebenaran jarang muncul dengan mudah. Yang kita saksikan hanyalah potongan-potongan kecil dari cerita yang jauh lebih rumit. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab adalah sejauh mana seseorang akan melangkah untuk menjaga citra dan nama baik yang selama ini terlihat sempurna di depan kamera. Kisah Amar Zoni kini menjadi monumen peringatan tentang bahaya rahasia yang tidak terselesaikan dan konsekuensi dari intrik keluarga yang dimainkan di panggung publik. Ini adalah akhir yang belum tuntas, dan publik menunggu klimaks dari drama hukum dan konspirasi yang tak terhindarkan ini.